Oke, kita lanjutkan lagi tentang persediaan. Tentunya untuk subbab tema ini kita melihat dari faktor penentu persediaan. Kenapa penting ya Bu faktor penentu persediaan? Ya penting. Seorang manajer keuangan itu harus paham sebenarnya apa sih yang menentukan persediaan sehingga adanya persediaan bahan baku yang tepat, kemudian barang dalam prosesnya seperti apa, kemudian barang jadi seperti apa. Yang kita bahas di sini khususnya adalah di perusahaan manufaktur ya. Nah, di sini tingkat persediaan bahan baku yang kita perhatikan adalah bagaimana volume produksi. Ketika kita melihat volume produksinya meningkat, berarti bahan baku yang kita cadangkan, yang kita siapkan juga meningkat. Efisiensi schedule pembelian bahan mentah. Nah, ini perlu kita pertimbangkan karena harus ada penjadwalan. Ketika tidak tepat waktu, nah makanya akan beresiko pada pemeliharaan, pada penumpukan. Kemudian resikonya adalah ketika bahan baku itu sifatnya mudah rusak, kualitasnya mudah menurun, itu juga berbahaya, sehingga diperlukannya adalah schedule pembelian bahan baku. Kemudian yang ketiga adalah fluktuasi produksi, estimasi harga di masa yang akan datang, sama proses produksi juga kita harus estimasi, harus kita prediksi bahwa fluktuasi produksi ini kita melihat tingkat perkembangannya seperti apa yang di masa akan datang. Kita juga harus bisa memprediksi hal tersebut. Yang keempat adalah kelangsungan bahan baku dan biaya penyimpanan. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Kenapa? Kalau bahan baku itu kelamaan, nah resikonya juga besar. Sehingga di sini kita juga memperhatikan bahwa kelangsungan bahan baku itu penting. Sama turunnya kualitas yang tadi sudah saya sampaikan bahwa turunnya kualitas barang itu akan mempengaruhi hasil produksinya. Seperti itu. Kemudian tingkat persediaan barang dalam proses, jangka waktu produksi, kompleksitas siklus produksi, keputusan membuat versus membeli. Jadi ada keputusan apakah saya harus membuat atau aku harus membeli. Nah, itu juga harus kita tentukan bagaimana barang dalam proses yang kita akan hasilkan nantinya. Kemudian yang ketiga adalah tingkat persediaan barang jadi. Nah, ini perlunya koordinasi produksi dan penjualan. Biasanya kalau di persediaan ada departemen tergantung pada perusahaannya ya. Ada departemen warehouse yang menyiapkan, disitulah dia menghitung misalnya jumlah persediaan, berapa yang masuk, berapa yang keluar. Kemudian bagaimana tingkat penjualannya dan persyaratan penjualan dan kebijakan kredit juga harus kita pertimbangkan. Berikutnya adalah kenapa kita tidak menyediakan persediaan sebanyak mungkin. Nah, beberapa waktu yang lalu ada sebuah UMKM yang saya datangi, itu gudangnya penuh sekali dengan kayu-kayu atau waktu itu rotan ya. Itu banyak sekali persediaan yang disiapkan. Nah, ketika saya tanya kenapa ada banyak sekali bahan-bahan mentah di sini, sedangkan produksinya belum jalan, seperti itu. Nah, mereka kadang mempertimbangkan bahwa kadang bahan-bahan baku itu langka didapat, kadang terkendala oleh musim seperti itu, sehingga mereka menyetok banyak sekali bahan baku. Nah, di situ saya bilang apakah tidak mengalami kerugian. Nah, ketika itu pengelolanya menjawab iya, pasti ada biaya tambahan, terutama SDM, kemudian bagaimana pemeliharaannya supaya kualitas dari bahan baku itu tidak menurun. Nah, itu sehingga timbul biaya-biaya yang untuk pembiayaan pemeliharaan seperti itu. Nah, beruntungnya sih tidak melakukan sewa gedung, tapi hal ini menjadi pertimbangan ya. Jadi karena di sana biasanya kalau UMKM itu memang membutuhkan seperti konsultan yang bisa mengarahkan mereka, manajemen persediaan mereka harus seperti apa yang bisa membantu untuk persediaan yang tepat seperti itu. Nah, itu mereka belum ada. Nah, saya rasa kan teman-teman di sini bisa berperanan di situ ketika bekerja atau memberikan kontribusi ke mereka bahwa bisa membantu untuk menghitungkan manajemen persediaan yang tepat untuk UMKM. Kalau perusahaan besar mungkin sudah ada sistem ya. Jadi ada sistem yang membantu untuk menyediakan berapa banyak sebenarnya persediaan yang harus kami siapkan seperti itu. Nah, di sini ada resiko manajemen persediaan. Ketika kelebihan, maka beban bunga ya. Apabila nanti
kita itu meminjam modal dari pihak ketiga untuk membeli bahan baku atau bahan mentah, melakukan penumpukan. Nah, terjadi penumpukan itu, maka beban bunga kita akan meningkat karena dalam jangka waktu yang lama. Kemudian biaya penyimpanan, biaya pemeliharaan gedung, kan harus tahu kelembapannya bagaimana, harus disimpan yang di tempat yang bagaimana. Kemudian kemungkinan kerugian karena ada penurunan kualitas bahan. Ketika bahan itu sudah tidak bisa digunakan lagi, resikonya kualitas yang dihasilkan, misalnya meja atau kursi yang dihasilkan akan jelek. Kemudian kekurangan persediaan ini juga menjadi dilema para perusahaan atau UMKM, karena sempat yang di beberapa UKM ini pada saat masa pandemi itu mereka sempat vakum karena tidak adanya bahan baku untuk dijadikan bahan jadi. Nah, gitu juga perusahaan, ketika tidak menghitung dengan tepat, maka akan kekurangan bahan baku sehingga tidak bisa bekerja lagi dengan luas produksi yang optimal. Nah, ini kita harus pahami kenapa tidak boleh menyediakan persediaan dalam jumlah yang banyak, sehingga perlunya kita berperanan di sini untuk gimana tepat dalam menyediakan persediaan. Mungkin itu dari saya, kita lanjut lagi pada sub berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.